Islam Calitra, kisah panutan Islam. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan kisah ini dengan hati yang terbuka. Bukan kisah tentang raja, bukan pula tentang istana. Ini adalah kisah tentang suara hati, tentang rasa bersalah yang tak bersuara, dan tentang Abu Nawas yang kali ini harus berhadapan bukan dengan manusia, tetapi dengan dirinya sendiri. Malam itu, Abu Nawas belum juga tidur. Ia duduk bersandar di dinding rumahnya menatap kegelapan. Tidak ada lampu, tidak ada suara selain detak jantungnya sendiri. "Kenapa aku gelisah?" bisiknya. Ia memejamkan mata, tapi justru saat itulah suara itu muncul. Abu Nawas. Ia membuka mata cepat-cepat. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia berdiri, melangkah keluar rumah. Jalanan sepi, angin malam menyapu wajahnya. "Aku sudah tua," gumamnya. "Apa aku mulai mendengar hal-hal yang tidak ada?" Ia kembali masuk, mencoba berbaring. Baru saja punggungnya menyentuh tikar, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Abu Nawas, kau ingat aku?" Jantungnya berdegup kencang. "Jika kau manusia, tampakkan dirimu. Jika bukan, sebut nama Allah," katanya tegas. Hening. Lalu suara itu berubah menjadi lirih, hampir seperti tangisan. "Engkau mengenalku, tapi engkau melupakanku." Abu Nawas duduk, tangannya gemetar. "Astaghfirullah, apa maksudmu?" Tidak ada jawaban lagi. Suara itu menghilang meninggalkan kegelisahan yang lebih dalam. Pagi hari, Abu Nawas pergi ke pasar, berharap keramaian bisa mengusir pikirannya. Tapi justru di sanalah keganjilan dimulai. Seorang pedagang roti memanggilnya. "Abu Nawas." "Iya? Kau masih ingat hutangmu?" Abu Nawas terkejut. "Hutang apa?" Pedagang itu mencak tawa pahit. "Bukan hutang uang, hutang janji." Abu Nawas terdiam. "Kau pernah berkata akan membantuku mencarikan pembeli saat daganganku sepi. Aku menunggumu berbulan-bulan." Abu Nawas menunduk. "Maafkan aku." Ia melangkah pergi dengan dada sesak. Belum jauh, seorang wanita tua menyapanya. "Abu Nawas, kau tidak mengenalku lagi?" Ia memandang wajah itu lama. Maaf, ingatanku lemah." Wanita itu tersenyum getir. "Tak apa, kau hanya lupa datang ketika aku memintamu mendamaikan anak-anakku yang bertengkar." Langkah Abu Nawas melambat, suara malam tadi terngiang kembali. "Engkau melupakanku." Ia pulang dengan langkah berat. Di rumah, ia duduk dan berbicara pada dirinya sendiri. "Sejak kapan aku menjadi orang yang mudah berjanji dan mudah lupa?" Ia menepuk dadanya. "Ataukah aku terlalu sibuk dengan kecerdasanku sendiri?" Malam itu, suara itu kembali, kali ini lebih jelas. "Abu Nawas, apa yang kau inginkan dariku?" katanya hampir putus asa. "Aku adalah janji-janji kecilmu. Aku adalah ucapanmu yang kau anggap angin lalu." Abu Nawas menutup wajahnya. "Apakah aku seburuk itu?" "Bukan buruk, hanya lalai." Keesokan hari, Abu Nawas mengambil keputusan. Ia keluar rumah lebih pagi dari biasanya. "Aku akan mencari satu persatu," katanya dalam hati, "siapapun yang pernah kuucapkan janji kepadanya." Ia mendatangi pedagang roti. "Maafkan aku, hari ini aku akan berdiri di sini dan memanggil pembeli untukmu." Pedagang itu terdiam, lalu matanya berkaca-kaca. "Abu Nawas, aku tidak menyangka." Ia melanjutkan ke rumah wanita tua itu. Ia duduk di antara dua anak yang berselisih, mendengarkan tanpa menghakimi. "Bertengkar tidak membuat ibu kalian bahagia," katanya lembut. Hari itu terasa panjang, tubuhnya lelah tapi hatinya perlahan tenang. Namun malam berikutnya, suara itu belum pergi. "Kau sudah mulai mengingat," katanya, "tapi masih ada yang kau lupakan." "Apalagi?" tanya Abu Nawas pelan. "Dirimu sendiri." Abu Nawas terdiam lama. "Aku lupa pada diriku." "Kau lupa bahwa setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban."
Malam itu Abu Nawas menangis, tangisan orang yang akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, Abu Nawas berubah. Ia lebih sedikit berbicara, lebih banyak mendengar. Jika ia ragu, ia memilih diam. Suatu sore, seorang pemuda menghampirinya. "Abu Nawas, orang-orang bilang kau berubah." "Berubah bagaimana?" "Lebih tenang, lebih berhati-hati." Abu Nawas tersenyum, "Karena aku pernah dihantui oleh kata-kataku sendiri." Pemuda itu bingung. "Aku tidak mengerti." "Semoga kau tidak perlu mengerti dengan cara yang sama," jawab Abu Nawas. Malam terakhir, suara itu datang untuk terakhir kalinya. "Abu Nawas, aku mendengarmu. Sekarang aku bisa pergi." "Kemana?" "Kembali menjadi amanah yang telah kau jaga." Hening. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kegelisahan. Abu Nawas bersujud lama. Dalam sujudnya ia berbisik, "Ya Allah, jagalah lisanku sebelum aku harus dijaga oleh penyesalan." Sejak hari itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi karena diamnya yang penuh makna dan ucapannya yang selalu ditimbang dengan hati. Dan dari kisah ini, kita belajar, dalam hidup bukan hanya perbuatan yang akan ditanya, tetapi juga kata-kata. Karena satu kata bisa menjadi janji, dan satu janji bisa menjadi beban seumur hidup jika dilupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.